E-commerce initiative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Ayu Pratiwi. Nama saya Siti Nur Farihah. Saya Dwi Taruna Hakim. Kajian 1. Dasar perdagangan elektronik. 2. Aplikasi dan persoalan pada e-commerce. 3. Contoh kasus e-commerce. Dasar perdagangan elektronik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan e-commerce. Definisi e-commerce. E-commerce ini biasa disebut juga dengan e-dagang atau electronic commerce, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 di banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi di halaman website dan berkembang sampai saat ini. Banyak sekali yang menggunakan e-commerce dalam berbisnis karena dapat meminimalisir biaya dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup e-commerce. Ruang lingkup e-commerce di sini ada 4. Yang pertama, business to business. Ini merupakan bisnis komunikasi antara pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam bentuk kapasitas produk yang besar. Yang kedua, business to customers. Merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga, customers to business merupakan individu yang menjual jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Nah, yang terakhir yaitu customers to customers merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Proses pembayaran elektronik. Di sini ada beberapa poin yang termasuk pembayaran elektronik. Yang pertama yaitu credit card. Credit card merupakan salah satu pembayaran yang paling umum dan paling sering digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik. Ketika pelanggan membeli produk melalui kartu kredit, penerbit kartu kredit bank yang membayar atas nama pelanggan dan pelanggan memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian dapat membayar tagihan kartu tersebut sesuai transaksi yang dilakukannya. Sistem penagihan kartu kredit ini biasanya dilakukan secara bulanan. Selanjutnya yaitu debit card atau kartu debit. Kartu ini sama halnya dengan kartu kredit, namun perbedaannya adalah penagihan tersebut langsung dipotong dari saldo yang kita miliki dari bank tersebut. Dalam hal ini, kita diharuskan untuk memiliki rekening bank sebelum mendapatkan kartu debit dari bank. Saat melakukan transaksi, kita harus memiliki saldo yang cukup. Selanjutnya yaitu e-money. E-money ini mengacu pada situasi di mana pembayaran dilakukan melalui jaringan dan jumlah yang ditransfer dari satu lembaga keuangan untuk lembaga keuangan lainnya. Transaksi ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi yang lebih cepat, nyaman, dan menghemat banyak waktu. Proses pembayaran elektronik selanjutnya yaitu electronic transfer. Metode pembayaran elektronik yang sangat populer untuk mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Akun tersebut bisa pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Sistem transfer dana ini dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, smartphone, hingga menggunakan komputer dengan mengakses situs keuangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu smart card. Saat ini teknologi smart card semakin canggih. Smart card memiliki chip mikroprosesor kecil tertanam di dalamnya. Chip tersebut memiliki kapasitas untuk menyimpan informasi. Smart card ini digunakan untuk menyimpan uang yang dikurangi sesuai dengan penggunaan. Selain informasi uang yang dapat dalam memori, dapat juga menyimpan informasi lainnya, misalnya informasi pribadi. Pentingnya e-commerce.
Salah satu keuntungan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global tanpa harus menyiratkan investasi keuangan yang besar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang pentingnya e-commerce. Yang pertama yaitu mempersiapkan rantai distribusi. Maksudnya, dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir, e-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Dengan cara ini, saluran langsung antara produsen atau penyedia layanan dan pengguna akhir memungkinkan mereka untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar. Yang kedua, pembayaran lebih mudah. Maksudnya selain itu, dengan berkembangnya sistem pembayaran yang ada saat ini sangat memudahkan transaksi e-commerce. Yang ketiga, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Aplikasi dan persoalan pada e-commerce. Kebutuhan web store. Nah, jadi kebutuhan web store ini dia membantu membangun dan mengembangkan website menjadi lebih populer. Itu dengan memberikan layanan online advertising untuk membangun branding dan komunikasi website secara online. Jenis e-commerce dibagi dua, jadi e-commerce bisnis ke konsumen dan e-commerce bisnis ke bisnis. Nah, kalau yang ke konsumen tuh dia melibatkan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli. Kalau bisnis ke bisnis dia melibatkan produk dan layanan antara perusahaan. E-commerce marketplace. Nah, di sini nih pengertiannya jadi situs yang berfungsi sebagai toko virtual yang menyediakan berbagai barang dan jasa. Contohnya Gojek, Grab, dan Shopee. Bricks e-commerce. Jadi itu model bisnis yang digunakan oleh pedagang untuk mengoperasikan toko online dan outlet retail fisik. Contoh kasus e-commerce. Kasus Tokopedia, kepentingan konsumen mesti dilindungi. Salah satu perusahaan jual beli online atau e-commerce, PT Tokopedia, ramai menjadi perbincangan publik lantaran pemecatan sejumlah karyawannya. Pemecatan tersebut buntut dari dugaan tindakan curang atau fraud sejumlah karyawan Tokopedia saat perusahaan tersebut menggelar program promosi flash sale pada 15 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Flash sale merupakan program promosi barang-barang yang dijual dengan potongan harga di Tokopedia dalam rangka merayakan ulang tahun ke-9 di perusahaan jual beli online tersebut. Dikabarkan beberapa karyawan tersebut menahan dengan cara membeli untuk kepentingan pribadi sebanyak 49 produk promo yang seharusnya ditawarkan kepada konsumen secara bebas saat masa flash sale. Dari kasus tersebut, timbul pertanyaan, apakah tindakan Tokopedia, pemecatan karyawannya, itu sebagai tindakan yang patut dilakukan, atau tindakan perusahaan e-commerce tersebut justru demi melindungi kepentingan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Head of Corporate Communication Tokopedia, Priscilla, menjelaskan pemecatan oknum karyawan tersebut terjadi pada Jumat 24 Agustus 2018 setelah perusahaan tersebut melakukan audit internal rutin atas program promosi flash sale tersebut. Menurutnya, kejadian ini bentuk pelanggaran yang menunjukkan kegagalan integritas karyawan terhadap perusahaan. Bahkan Chief of Executive Officer Tokopedia, William, melalui akun resmi Facebooknya juga menyesali atas kejadian ini. Baginya, kepentingan dan kepercayaan konsumen merupakan aspek yang paling diutamakan, sehingga perusahaan mesti mengambil keputusan tegas untuk memberhentikan seluruh anggota tim yang terlibat dalam menyalahgunakan kepercayaan konsumen tersebut. Sementara itu, Ketua Indonesia E-Commerce Association, Ignatius, untuk menilai pemecatan tersebut merupakan keputusan yang tepat sebagai salah satu komitmen perusahaan memberi perlindungan kepada konsumennya. Dia meyakini tidak ada niatan buruk dari perusahaan melakukan tindak penipuan masyarakat untuk menilai
Perusahaan digital memiliki kemudahan dalam mengaudit transaksi, sehingga perusahaan dapat melakukan pemecatan lebih rinci. Dia menyayangkan masih adanya pihak di dunia industri digital yang berupaya bermain curang. Aspek perlindungan kepentingan konsumen menjadi yang utama bagi pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya, baik itu perusahaan perdagangan offline maupun e-commerce seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Pasal 7, Perlindungan Konsumen misalnya, disebutkan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan, salah satunya yakni prinsip itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam kasus ini, Tokopedia berupaya menunjukkan itikat baiknya dengan mengambil langkah pemecatan terhadap beberapa karyawan yang diduga bertindak curang. Tindakan beberapa karyawan yang menahan produk promosi untuk kepentingan diri sendiri juga bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal itu disebutkan pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud melaksanakannya sesuai jumlah dan waktu yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Sumber dari mhukum.online.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.